Selamat datang di video tutorial 7sys. Pada video ini kita akan membahas tentang modul supplier. Modul ini digunakan untuk mencatat dan mengelola data semua pemasok atau vendor perusahaan, baik untuk pembelian barang maupun jasa. Data ini menjadi sangat penting dalam proses transaksi pembelian, pencatatan hutang usaha, dan laporan pembelian. Untuk mengakses menu supplier, klik master data, pilih address, lalu klik supplier untuk membuka daftar supplier yang sudah tercatat. Untuk menambahkan data baru, klik tombol insert pada program. Sekarang kita akan mencoba memasukkan data supplier baru dengan contoh sederhana. Misalnya, kita ingin mencatat supplier alat tulis kantor. Kode supplier kita isi dengan SUP01. Pada kolom entity, pilih SIVIN. Branch kita pilih pusat sebagai cabang utama yang menggunakan supplier ini. Isikan nama supplier pada kolom name dengan toko alat tulis Makmur. Untuk text name, isi dengan nama yang sesuai pada data pajak, misalnya Makmur Stationery. Pada kolom group, pilih supplier lokal. Kolom type diisi dengan supplier ATK. Ini artinya supplier ini menyediakan alat tulis kantor. Jika supplier memiliki website, isikan pada kolom URL. Masukkan alamat email supplier, seperti makmurstationery@gmail.com. Lanjutkan dengan mengisi tax principal number, misalnya 01234567.8901.000. Isi alamat pajak di kolom address text, misalnya Jalan, Merdeka, nomor 12, Bandung. Kontak pajak diisi dengan nomor telepon pajak, misalnya 0227001234. Kolom AP account dapat diisi sesuai dengan akun hutang usaha perusahaan. Atau AP account ini dapat menggunakan settingan default dari branch kolom AP account. Untuk currency, pilih IDR. Credit terms diisi dengan nilai kesepakatan, misalnya 30 hari. Centang kolom taxable jika pembelian dari supplier ini dikenakan pajak. Jika harga sudah termasuk pajak, centang juga kolom tax include. Pilih tax class, misalnya tax A1. Pada kolom remarks, Anda dapat menambahkan catatan tambahan jika ada. Pastikan kolom is active dicentang agar supplier ini bisa digunakan dalam transaksi. Lanjutkan ke tab alamat dan kontak person. Di bagian address, klik insert. Pada kolom line 1, isikan Jalan, Merdeka nomor 12, lalu kolom line 2 bisa diisi dengan kecamatan, Sumur Bandung, dan line 3 dengan kota Bandung. Masukkan nomor telepon utama pada phone 1, misalnya 02 270 01234, dan phone 2 jika ada. Masukkan juga nomor fax jika tersedia, serta kode pos, misalnya 40113. Pastikan kolom aktif centang IAK agar alamat dapat digunakan. Di bagian kontak person, misal fungsinya sebagai PJ transaksi. Isikan nama kontak utama supplier, misalnya Rina. Phone 1 diisi dengan 08 123 4 56789. Phone 2 dengan 08 1298 76543, dan alamat email dengan rina.makmurat@gmail.com. Data ini penting sebagai kontak utama jika perusahaan perlu melakukan konfirmasi pesanan atau pengiriman barang. Anda juga dapat melakukan edit ataupun delete pada address atau contact person jika diperlukan. Setelah semua kolom terisi, klik tombol save untuk menyimpan data supplier. Jika Anda ingin memperbarui data supplier, klik tombol edit, lakukan perubahan, lalu klik save. Jika supplier sudah tidak digunakan lagi, Anda bisa menonaktifkannya dengan menghapus centang pada kolom is active. Jika data sudah pernah digunakan dalam transaksi, sistem tidak akan mengizinkan penghapusan, jadi penonaktifan adalah solusi terbaik. Sistem akan mencatat secara otomatis siapa yang membuat dan mengedit data pada kolom user create dan user update.
termasuk tanggal dan waktu pencatatan. Dengan pencatatan supplier yang baik dan lengkap, perusahaan dapat mengelola pembelian lebih efektif, mempercepat proses pembayaran, dan menjaga hubungan baik dengan pemasok. Demikian penjelasan tentang modul supplier di Sifensys dengan contoh input data sederhana. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.